Konferensi Meja Bundar ke-126. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, Pagoda Chandes, ruang belajar. Setelah mandi, Chandes duduk di depan buku catatannya, yang telah lama menerima 2 undangan obrolan video. Chandes meliriknya, satu undangan berasal dari kantor pusat keluarga Paulinus sementara yang lain berasal dari bibinya Fenina Paulinus yang saat ini tinggal di Cina. Dia menekan, terima, pada undangan bibinya. Bibi, Chandes tersenyum sambil berteriak. Chandes, sayangku, apa kabar? Kata Fenina penuh semangat. Chandes dan bibinya cukup dekat. Orang tuanya tidak berhubungan baik satu sama lain sejak dia masih kecil, jadi mereka segera bercerai. Fenina adalah orang yang membesarkan Chandes. Bagi Chandes, Fenina lebih seperti ibu daripada bibi. Satu-satunya alasan dia memiliki kekuatan saat ini adalah karena bimbingan bibinya. Sayang, sepertinya kamu tidak melakukannya dengan baik. Kata Fenina. Ya, begitulah, angguk Chandes. Karena Luo Feng, keluarga tidak begitu senang denganmu saat ini. Fenina tersenyum. Chandes tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, aku tahu orang-orang tua itu akan mengusik hal ini. Menjelang akhir bulan lalu, keluarga memintaku untuk mengundang Luo Feng. Ya, aku menolak usulan ini. Tetapi bahkan jika aku meminta, aku tidak akan berhasil. Luo Feng sudah menolak setiap undangan yang diterimanya. Pada akhir Maret, saat Luo Feng baru saja memasuki kamp pelatihan, keluarga Paulinus dari aliansi SDM awalnya ingin mengundang Luo Feng. Namun, Chandes dan William tidak berhubungan baik dengan Luo Feng, jadi bagaimana mungkin Chandes setuju untuk mengundang Luo Feng secara pribadi? Orang-orang itu hanya ingin membuat masalah besar dari semua yang kau lakukan, kata Fenina dengan acuh tak acuh, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Semua saudaraku menatap posisiku dan berharap aku membuat kesalahan besar sehingga mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk menjadi penerus, ejek Chandes. Pergumulan internal dalam keluarga besar seperti keluarga Paulinus cukup kejam. Sayang, jangan khawatir, bibimu pasti mendukungmu, Fenina tersenyum. Dan ada cukup banyak, hanya sedikit orang di keluarga yang mendukungmu. Kamu sudah berada di kamp pelatihan terbaik di dunia, jadi kamu tampil cukup baik. Jangan khawatir, sayang, begitu kamu lulus dari kamp pelatihan dan mendapatkan sedikit pengalaman, kamu secara alami akan mampu mengendalikan seluruh keluarga. Oke, angguk Chandes, peringkatmu cukup tinggi, jadi teruslah berusaha dan cobalah untuk masuk ke 30 besar tahun ini, dorong Fenina. Aku akan berusaha sebaik mungkin, angguk Chandes. Bibi dan paman Chandes adalah pendukung terbesarnya. Bibimu punya permintaan untukmu, wajah Fenina tidak terlihat begitu baik. Permintaan apa? Tanya Chandes dengan nada bingung. Fenina mendesah, kamu tahu bahwa saudaramu terbunuh. Ya, Chandes tahu tentang itu. Aku ingin kau mencoba memperhatikan Luo Feng ini saat kau berada di kamp pelatihan. Jika dia ternyata seorang pembaca roh, beritahu aku sesegera mungkin, kata Fenina. Penampilan Luo Feng ini menarik perhatian Fenina dan Li Yao juga, itulah sebabnya mereka meminta bantuan Chandes. Pembaca roh, Chandes tercengang, Bibi, menurutmu Luo Feng mungkin pelakunya. Tentu saja Chandes tahu tentang hadiah yang sangat besar itu. Jika dia seorang pembaca roh, maka dia mungkin pelakunya, Fenina mengangguk. Kemungkinan dia adalah seorang pembaca roh tidak terlalu besar, Chandes mengerutkan kening. Namun, Bibi, jangan khawatir, aku akan memperhatikannya. Selama 28 hari pertama bulan April, persaingan sangat ketat. Namun, sekarang setelah peringkat ditetapkan, para siswa dapat bersantai pada 2 hari terakhir, 29, 8 pagi. Di aula latihan kecil di lantai 29 lantai besar. Senior, Luo Feng sudah menyapa 3 siswa lain saat memasuki aula latihan dan sekarang 2 siswa lain masuk. Secara keseluruhan, ada 6 orang, 4 dari mereka orang Tionghoa dan 2 dari mereka orang kulit putih. Dan ada 3 gadis dari ke-6 orang itu, yang menempati setengah dari kelompok itu. Mempertimbangkan rasio pria dan wanita di kamp pelatihan, cukup mengherankan bahwa ada 3 gadis dalam kelompok yang beranggotakan 6 orang. Luo Feng, kamu benar-benar maju ke peringkat tanda pagar 68, bagus sekali. Seorang pemuda Tionghoa yang tinggi dan kekar tertawa sambil mengacungkan jempol,
hanya satu kata bagus. Seorang gadis kulit putih berambut jingga tersenyum sambil menatap Luo Feng dan segerombolan bahasa Mandarin yang fasih keluar dari mulutnya. Di seluruh kamp pelatihan, banyak orang membicarakanmu di kafetaria pagi ini. Dulu, aku tidak menyadari betapa hebatnya kamu. Aku ingin belajar darimu, jadi bisakah kita berlatih bersama sore ini? Janet, kamu sudah mengincar Luo Feng. Gadis kulit putih lainnya tertawa. Luo Feng, Janet mengajakmu berkencan, jangan lewatkan kesempatan ini. Memangnya kenapa kalau aku sudah melakukannya? Janet mengernyit. Oh, haha, Luo Feng, cepatlah dan raih kesempatanmu. Yang lain gempar, hanya ada sedikit siswi di kamp pelatihan dan siswi laki-laki bersedia menikahi siswi perempuan lainnya. Semua orang di kamp pelatihan elit pada dasarnya dijamin menjadi dewa perang. Jika dua dewa perang menikah, masa depan anak-anak mereka akan cerah. Luo Feng membeku. Gadis-gadis dari barat bahkan lebih berani daripada yang dari timur. Guru Jiang Fang memiliki total 6 siswa. Karena dia orang Tionghoa, dia biasanya hanya menerima orang Tionghoa sebagai siswanya. Kadang-kadang, dia menerima siswa dari negara lain atau kota markas, tetapi biasanya hanya perempuan. Guru Jiang Fang, mengenakan seragam pelatihan ungu, tersenyum saat dia masuk dari pintu. Hari ini tanggal 29 dan kalian berenam ada di sini. Luo Feng, kerja bagus. Kelas teknik pedang ini berlangsung hingga pukul 10.30. Semua orang pergi satu per satu. Luo Feng, tunggu sebentar, kata Jiang Fang. 5 siswa lainnya pergi, jadi hanya Luo Feng dan Jiang Fang yang berada di aula latihan. Guru, Luo Feng menatap Jiang Fang dengan bingung. Jiang Fang tersenyum saat menatap Luo Feng. Dia tersenyum begitu lebar hingga matanya membentuk 2 garis. Sungguh merupakan hal yang menyenangkan bagi seorang guru untuk dapat mengajar siswa yang hebat. Jiang Fang berbicara dengan lembut, Luo Feng, kamu baru berusia 19 tahun, tetapi kamu mampu mencapai peringkat tanda pagar 68 di bulan pertamamu. Kamu juga berasal dari latar belakang yang miskin dan tidak menerima pelatihan khusus. Aku dapat membayangkan bahwa semua organisasi di seluruh dunia akan menawarkanmu hal-hal yang menakjubkan. Ya, angguk Luo Feng. Namun, gurumu akan mengingatkanmu sesuatu, kata Jiang Fang. Tolong, Luo Feng penasaran, apa yang akan diingatkan Jiang Fang padanya? Jiang Fang berkata, perkemahan pelatihan elit ini dimulai oleh Dojo of Limits. Meskipun aliansi hari, dojo, dan semua negara memiliki kesepakatan bahwa mereka semua dapat memperebutkan para jenius secara adil, Dojo of Limits tidak akan dengan mudah mengizinkan mereka bergabung dengan organisasi lain. Jadi saya juga akan meminta Anda untuk tidak bergabung dengan organisasi lain dan tetap bersama Dojo of Limits. Meskipun Luo Feng sudah menjadi anggota Dojo of Limits, tidak ada yang mengatakan apakah dia akan tinggal di Dojo of Limits selamanya. Misalnya, dia berhak menerima undangan organisasi lain setelah memasuki kamp pelatihan elit. Mengapa? Tanya Luo Feng. Karena Dojo of Limits akan menawarkan Anda kondisi terbaik, Jiang Fang tersenyum. Yang terbaik, Luo Feng penasaran. Kekuatan yang lebih kecil biasanya menawarkan kondisi yang lebih baik untuk mencoba dan membuat target mereka menerima. Dan Dojo of Limits memiliki penawaran terbaik. Tentu saja, Jiang Fang mengangguk. Karena kepala kita adalah petarung terkuat di dunia, dia memperoleh harta karun terbanyak dari reruntuhan arkeologi. Juga, satu-satunya pemasok darah naga di pasar saat ini adalah kepala kita, Luo Feng berkedip 2 kali. Mendengarkan apa yang dikatakan Jiang Fang. Kepala, Hong, adalah orang terkaya di bumi. Tunggu saja, sekitar 1 atau 2 hari lagi, para petinggi mungkin akan memanggilmu, kata Jiang Fang. Ruang virtual. Di ruang konferensi besar, lantainya berwarna perak, dindingnya berwarna perak, dan meja bundar raksasanya berwarna perak. Hanya 6 kursi yang berwarna hitam murni, sejenis hitam yang seolah-olah dapat menelan semua warna lainnya. Saat ini, di kursi-kursi yang mengelilingi meja, duduk 5 orang berjubah putih. Langit-langit ruang konferensi adalah langit berbintang yang tak terbatas dan tak berujung. Dari 5 pria berjubah putih, 3 di antaranya adalah orang Tiongkok, 1 di antaranya berkulit putih, dan 1 di antaranya berkulit hitam. Ini data Luo Feng, level menara ujiannya adalah 2,9 dan level kekuatan tinjunya adalah 2,8, jadi, penguat kemampuan bertarungnya adalah 8,12,
yang berarti, unggul, kata seorang pria Tionghoa berjubah putih. 1-2 adalah pemula, 2-4 adalah menengah, 4-8 adalah lanjutan, 8-16 adalah unggul. Luo Feng baru saja melangkah ke kisaran unggul. Seorang pria kulit hitam berjubah putih mengangguk, nilai pertempurannya dari berburu monster sebanding dengan siswa lama yang telah berada di kamp pelatihan selama 3 tahun. Penguat kemampuan bertarungnya unggul, meskipun dia baru saja memasuki kisaran itu sebanding dengan siswa tahun keempat rata-rata. Menggabungkan keduanya, dia berada di peringkat 68, penyelidik Wang, saya setuju untuk mengundang Luo Feng, tetapi syarat yang Anda tawarkan. Vladimir, saya rasa tawaran saya tidak tinggi, kelima pria berjubah putih ini sedang berdiskusi di sini. Jika beberapa dewa perang dari Dojo of Limits melihat ini, mereka pasti akan sangat gembira. Karena ini adalah diskusi legendaris tingkat tertinggi konferensi meja bundar. Hanya 6 orang yang berhak berpartisipasi dalam konferensi meja bundar kepala, Hong, dan 5 penyelidik besar. Kelima penyelidik besar semuanya adalah eksistensi yang melampaui tingkat dewa perang. Kepala dan 5 penyelidik besar merupakan otoritas tingkat tertinggi di Dojo of Limits. Salah satu dari mereka dapat membuat sebuah negara gemetar ketakutan. Biasanya, 5 penyelidik besar mengadakan konferensi meja bundar bersama-sama, kepala sendiri jarang berpartisipasi. Karena 5 penyelidik besar biasanya tersebar di seluruh dunia, mereka biasanya mengadakan konferensi meja bundar ini di ruang virtual. Tentu saja, dewa perang lainnya hanya mendengar tentang konferensi meja bundar ini tetapi tidak pernah menyaksikannya. 5 penyelidik, suara elektronik berbunyi, keheningan. Kelima penyelidik mengangkat kepala mereka ke arah langit. Dari langit berbintang di atas ruang konferensi, 5 dokumen melayang turun dan 1 mendarat di depan setiap penyelidik. Suara elektronik itu melanjutkan, ini adalah keputusan kepala tentang masalah Luo Feng. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat melapor kepada kepala. Jika tidak ada keberatan, maka laksanakan keputusan ini. Ada keberatan? Tanya suara elektronik. Tidak. Kelima penyelidik dengan cepat membolak-balik dokumen dan dengan cepat memberikan jawaban mereka. Kalau begitu, penyelidik Wang, harap segera laksanakan keputusan ini. Kata suara elektronik, itu sebanding dengan rata-rata siswa tahun keempat. Menggabungkan keduanya, dia berada di peringkat 68, penyelidik Wang, saya setuju untuk mengundang Luo Feng, tetapi syarat yang Anda tawarkan. Vladimir, saya rasa tawaran saya tidak tinggi, kelima pria berjubah putih ini sedang berdiskusi di sini. Jika beberapa dewa perang dari Dojo of Limits melihat ini, mereka pasti akan sangat bersemangat. Karena ini adalah diskusi legendaris tingkat tertinggi konferensi meja bundar. Hanya 6 orang yang berhak berpartisipasi dalam konferensi meja bundar kepala, Hong, dan 5 penyelidik besar. Kelima penyelidik besar semuanya adalah eksistensi yang melampaui tingkat dewa perang. Kepala dan 5 penyelidik besar merupakan otoritas tingkat tertinggi di Dojo of Limits. Salah satu dari mereka dapat membuat sebuah negara gemetar ketakutan. Biasanya, 5 penyelidik besar mengadakan konferensi meja bundar bersama-sama, kepala sendiri jarang berpartisipasi. Karena 5 penyelidik besar biasanya tersebar di seluruh dunia, mereka biasanya mengadakan konferensi meja bundar ini di ruang virtual. Tentu saja, dewa perang lainnya hanya mendengar tentang konferensi meja bundar ini tetapi tidak pernah menyaksikannya. 5 penyelidik, suara elektronik berbunyi, keheningan. Kelima penyelidik mengangkat kepala mereka ke arah langit. Dari langit berbintang di atas ruang konferensi, 5 dokumen melayang turun dan 1 mendarat di depan setiap penyelidik. Suara elektronik itu melanjutkan, ini adalah keputusan kepala tentang masalah Luo Feng. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat melapor kepada kepala. Jika tidak ada keberatan, maka laksanakan keputusan ini. Ada keberatan? Tanya suara elektronik. Tidak. Kelima penyelidik dengan cepat membolak-balik dokumen dan dengan cepat memberikan jawaban mereka. Kalau begitu, penyelidik Wang, harap segera laksanakan keputusan ini. Kata suara elektronik, itu sebanding dengan rata-rata siswa tahun keempat. Menggabungkan keduanya, dia berada di peringkat 68, penyelidik Wang, saya setuju untuk mengundang Luo Feng, tetapi syarat yang Anda tawarkan. Vladimir, saya rasa tawaran saya tidak tinggi, kelima pria berjubah putih ini sedang berdiskusi di sini. Jika beberapa dewa perang dari Dojo of Limits melihat ini, mereka pasti akan sangat bersemangat.
Karena ini adalah diskusi legendaris tingkat tertinggi konferensi meja bundar. Hanya 6 orang yang berhak berpartisipasi dalam konferensi meja bundar kepala, Hong, dan 5 penyelidik besar. Kelima penyelidik besar semuanya adalah eksistensi yang melampaui tingkat Dewa Perang. Kepala dan 5 penyelidik besar merupakan otoritas tingkat tertinggi di Dojo of Limits. Salah satu dari mereka dapat membuat sebuah negara gemetar ketakutan. Biasanya, 5 penyelidik besar mengadakan konferensi meja bundar bersama-sama, kepala sendiri jarang berpartisipasi. Karena 5 penyelidik besar biasanya tersebar di seluruh dunia, mereka biasanya mengadakan konferensi meja bundar ini di ruang virtual. Tentu saja, Dewa Perang lainnya hanya mendengar tentang konferensi meja bundar ini tetapi tidak pernah menyaksikannya. 5 penyelidik, suara elektronik berbunyi, keheningan. Kelima penyelidik mengangkat kepala mereka ke arah langit. Dari langit berbintang di atas ruang konferensi, 5 dokumen melayang turun dan 1 mendarat di depan setiap penyelidik. Suara elektronik itu melanjutkan, ini adalah keputusan kepala tentang masalah Luo Feng. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat melapor kepada kepala. Jika tidak ada keberatan, maka laksanakan keputusan ini. Ada keberatan? Tanya suara elektronik. Tidak. Kelima penyelidik dengan cepat membolak-balik dokumen dan dengan cepat memberikan jawaban mereka. Kalau begitu, penyelidik Wang, harap segera laksanakan keputusan ini, kata suara elektronik, karena kelima investigator besar itu biasanya tersebar di seluruh dunia, mereka biasanya mengadakan konferensi meja bundar ini di ruang virtual. Tentu saja, Dewa Perang lainnya hanya pernah mendengar tentang konferensi meja bundar ini tetapi tidak pernah menyaksikannya. 5 investigator, sebuah suara elektronik berbunyi, keheningan. Kelima investigator itu mengangkat kepala mereka ke arah langit. Dari langit berbintang di atas ruang konferensi, 5 dokumen melayang turun dan 1 mendarat di depan masing-masing investigator. Suara elektronik itu melanjutkan, ini adalah keputusan kepala tentang masalah Luo Feng. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat melapor kepada kepala. Jika tidak ada keberatan, maka laksanakan keputusan ini. Ada keberatan? Tanya suara elektronik itu. Tidak. Kelima investigator itu dengan cepat membolak-balik dokumen itu dan dengan cepat memberikan jawaban mereka. Kalau begitu, investigator Wang, mohon laksanakan keputusan ini segera. Kata suara elektronik itu, karena kelima investigator besar itu biasanya tersebar di seluruh dunia, mereka biasanya mengadakan konferensi meja bundar ini di ruang virtual. Tentu saja, Dewa Perang lainnya hanya pernah mendengar tentang konferensi meja bundar ini tetapi tidak pernah menyaksikannya. 5 investigator, sebuah suara elektronik berbunyi, keheningan. Kelima investigator itu mengangkat kepala mereka ke arah langit. Dari langit berbintang di atas ruang konferensi, 5 dokumen melayang turun dan 1 mendarat di depan masing-masing investigator. Suara elektronik itu melanjutkan, ini adalah keputusan kepala tentang masalah Luo Feng. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat melapor kepada kepala. Jika tidak ada keberatan, maka laksanakan keputusan ini. Ada keberatan? Tanya suara elektronik itu. Tidak. Kelima investigator itu dengan cepat membolak-balik dokumen itu dan dengan cepat memberikan jawaban mereka. Kalau begitu, investigator Wang, mohon laksanakan keputusan ini segera. Kata suara elektronik itu, hari terakhir bulan April, pagi. Di luar sedang gerimis dan udaranya agak dingin. Kota markas Hongnin, pagoda kuno yang tenang di kamp pelatihan elit. Jiang Fang, yang mengenakan pakaian putih, duduk bersila di ruang pelatihan. Dia menarik dan mengembuskan napas dalam-dalam dan perlahan. Dalam prosesnya, Jiang Fang mulai berkeringat dari seluruh tubuhnya dan kulitnya sedikit memerah. Tiba-tiba, suara seruling panjang terdengar, menyebabkan Jiang Fang membuka matanya. Siapa yang akan menelepon saat ini? Jiang Fang berdiri dengan kebingungan dan berjalan tanpa alas kaki melintasi ruang pelatihan, menuju ponselnya di sudut. Ia melihat nama yang tertera di ponselnya. Wajah Jiang Fang berubah dan segera mengubah sikapnya sedikit, penyelidik Wang. Jiang Fang, pergi hubungi muridmu Luo Feng dan bawa dia kepadaku, suara sedikit serak terdengar dari ponselnya. Ya, jawab Jiang Fang. Setelah menutup telepon, Jiang Fang tersenyum, seperti yang kuduga, para petinggi akan menemukan Luo Feng. Ya,
Kami belum pernah melihat seorang murid yang masuk ke dalam 100 besar di bulan pertamanya selama 8 tahun, dan Luo Feng berada di peringkat tanda pagar 68. Panggilan dari para petinggi sepenuhnya sesuai dengan prediksinya. Setelah itu, Jiang Fang menghubungi nomor telepon Luo Feng. Bip bip bip, orang ini sedang sibuk. Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Jiang Fang mengerutkan kening dan menyimpan ponselnya. Dia berganti pakaian dan mulai berjalan menuju tempat Luo Feng. Pagoda Jiangnan, di ruang pelatihan bawah tanah Luo Feng. Luo Feng bertelanjang dada dan bertelanjang kaki, dia hanya mengenakan celana panjang. Saat ini, dia benar-benar basah oleh keringat. Dan rambutnya benar-benar basah. CHOP. Di ruang pelatihan bawah tanah yang panjangnya dan lebarnya 5 meter ini, kaki Luo Feng bergerak dan menyerbu ke depan seperti kilat. Pada saat yang sama, dia menebas dengan tangan kanannya yang telanjang. Udara mengeluarkan suara seperti kertas robek yang diikuti oleh ledakan sonik. Dan setelah menebas dengan tangan kanannya, Luo Feng menggunakan momentum itu untuk melangkah mundur. Kekuatan spiritual Luo Feng dengan jelas merasakan tebasannya membelah udara seperti air, yang menyebabkan ledakan sonik yang kuat. Tangannya seperti bilah pedang sungguhan dan setiap tebasan melampaui kecepatan suara. Di ruang pelatihan yang terbuat dari paduan ini, sosok Luo Feng terkadang kabur dan terkadang jelas. Setiap langkahnya sangat cepat dan tangannya menyerang udara seperti bilah pedang sungguhan. Setiap serangannya meledak dengan kekuatan 2,8 kali lipat dari kekuatan aslinya. Setelah memukul 1000 kali, teknik Anda akan menjadi alami. Ini adalah salah satu ungkapan yang diucapkan Jiang Fang. Jiang Fang berkata bahwa baik teknik pedang, teknik, satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan berlatih terus-menerus. Jika Anda hanya duduk di sana dan berpikir, Anda tidak akan meningkat tidak peduli seberapa banyak Anda berpikir, ingin meningkatkan teknikmu. Berlatih, ingin meningkatkan teknik pedangmu. Berlatih, ingin meningkatkan level kekuatan tinjumu. Berlatih, gunakan otakmu sambil berlatih lagi dan lagi dalam jangka waktu yang lama. Hanya dengan melakukan ini kamu akan meningkat. Jiang Fang, yang mengenakan seragam latihan hitam longgar yang terbuat dari sutra, memegang payung saat dia tiba di pagoda Jiangnan. Luo Feng, teriak Jiang Fang tepat saat dia tiba di halaman pagoda Jiangnan. Seorang gadis muda dengan payung di tangannya melompat dari lantai 2 pagoda di sebelahnya. Dia adalah Zhao Ruo. Zhao Ruo terkikik, Guru Jiang Fang, jika kamu ingin menemukan Luo Feng, kamu bisa menelepon saja. Tidak perlu datang sendiri. Wus, di pagoda Luo Feng, sebuah bayangan muncul di lantai pertama dan terbang menaiki tangga. Guru, aku akan turun sebentar lagi. Zhao Ruo dan Jiang Fang membeku. Keduanya adalah ahli dengan penglihatan yang luar biasa. Tentu saja mereka melihat Luo Feng bertelanjang kaki dan hanya mengenakan celana panjang. Dia pekerja keras, tubuhnya basah oleh keringat. Puji Zhao Ruo, tubuhnya juga bagus, benar kan guru? Dasar gadis kecil, tawa Jiang Fang. Dia benar-benar diolok-olok oleh Zhao Ruo. Zhao Ruo tertawa geli. Mana si Jiang? Dia tidak ada di sini. Tanya Jiang Fang. Senior si Jiang pergi ke 9 lantai besar pagi ini. Tidak seperti kita, dia menghabiskan banyak waktu di ruang pelatihan dan ruang gravitasi arkeologi. Zhao Ruo menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan sengaja, sungguh menyedihkan. Dalam 1 atau 2 tahun, Luo Feng mungkin akan masuk ke 10 besar. Jika dibandingkan dengan mereka, aku sangat menyedihkan. Jiang Fang tertawa, jika kamu ingin berkembang, maka kamu sebaiknya mulai berpikir. Pada saat ini, Luo Feng, mengenakan pakaian kasual, berlari turun dengan payung di tangan, guru. Ikut aku, kata Jiang Fang. Luo Feng dengan patuh memegang payungnya dan meninggalkan pagoda Jiangnan bersama Jiang Fang. Berjalan di kamp pelatihan yang dipenuhi kabut memiliki rasa yang berbeda. Jiang Fang melirik Luo Feng dan tersenyum. Luo Feng, penyelidik Wang ingin bertemu denganmu. Penyelidik, Luo Feng terkejut. Penyelidik, itulah gelar puncak mutlak Dojo of Limits. Rumor mengatakan bahwa kepala dan 5 penyelidik besar membuat semua keputusan di Dojo of Limits. Sebagai petarung terkuat di bumi, pemimpin tidak dapat melibatkan dirinya dalam banyak hal, disinilah 5 penyelidik besar berperan. Sudah kubilang terakhir kali bahwa para petinggi ingin bertemu denganmu, bukan? Jiang Fang tertawa. Guru, apa yang harus kuwaspadai saat bertemu penyelidik ini? Luo Feng sedikit gugup. Dia adalah seorang penyelidik.
Sebuah eksistensi yang berdiri di puncak umat manusia dengan kekuatan luar biasa. Luo Feng hanya melirik, Susi, dari jauh di belakang tugu peringatan Dewa Perang Sugang. Saat itu, semua tokoh besar dari pemerintah dan Dewa Perang bersikap sangat sopan kepadanya. Jangan khawatir, kau tidak akan meminta apapun padanya. Dan Dojo adalah pihak yang ingin merekrutmu, Jiang Fang menjelaskan dengan enteng, jadi, jangan terlalu gugup. Aku yakin saat penyidik Wang melihatmu, meskipun dia tidak tersenyum, dia tidak akan bersikap seperti penyidik pada umumnya. Kau hanya perlu sedikit menjaga sikapmu dan jangan sombong. Perlakukan saja dia seperti kau memperlakukan seorang senior atau guru, kata Jiang Fang. Oh, Luo Feng mengangguk. Saat mengikuti Jiang Fang, dia segera tiba di area tempat tinggal guru Dewa Perang. Saat di sana, dia menemukan sebuah villa yang tampak normal dan tenang. Villa ini bergaya dinasti Tang. Satu-satunya hal yang sangat berbeda tentang villa ini jika dibandingkan dengan villa-villa Dewa Perang lainnya adalah, villa ini memakan sedikit lebih banyak tempat. Guru Jiang Fang, Tuan Investigator saat ini sedang menunggu Anda dan murid Luo Feng, di gerbang villa, seorang kepala pelayan tua tersenyum saat mengatakannya. Setelah masuk melalui gerbang, Luo Feng melirik dan melihat 3 wanita sedang mengobrol di lobi villa. Hei, ini Jiang, salah satu wanita yang berkulit bagus dan memancarkan aura aristokrat tersenyum. Wang Tua sedang menunggu di kamar tamu di lantai atas. Wang Tua baru saja berkata, biarkan bocah Luo Feng itu naik sendiri. Jiang, kemari dan mengobrol dengan kami. Kita bisa bermain mahjong nanti. Ya Jiang, jangan hanya berlatih sepanjang waktu, kata wanita lainnya. Tipe wanita seperti ini biasanya adalah keluarga guru Dewa Perang. Anda naik duluan, kata Jiang Fang. Baiklah, Luo Feng menaiki tangga sendirian. Ketika dia tiba di lantai 2, dia mencium aroma teh yang samar, namun menenangkan. Mengikuti baunya, dia dengan mudah tiba di pintu kamar tamu. Pintunya dibiarkan terbuka. Masuklah, terdengar suara serak. Luo Feng melangkah masuk ke kamar tamu dan langsung melihat satu-satunya orang lain di ruangan itu, seorang pria kurus yang duduk bersila. Dia berkumis dan tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Dari penampilannya, Anda dapat mengetahui bahwa dia cukup tampan saat masih muda. Pada saat ini, mata pria kurus ini terpejam dan memegang tasbih di satu tangan. Sebuah cangkir teh diletakkan di atas meja di depannya. Tuan Investigator, Luo Feng sedikit membungkuk. Pria kurus itu sedikit membuka matanya. Saat dia ditatap, Luo Feng merasa seperti tubuhnya meninggalkan dunia ini. Kamar tamu hanyalah ruangan sederhana ini, dan pria kurus ini seperti roh dari ruangan ini. Tekanan yang dia berikan cukup untuk mencekik Luo Feng. Duduklah. Pria kurus itu menunjuk ke depan meja. Tidak ada kursi di ruangan ini, bagaimana dia bisa duduk? Luo Feng hanya bisa meniru penyidik Wang dan duduk bersila di lantai. Lihatlah dengan saksama kontrak di depanmu. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja, kata penyidik Wang pelan. Setelah itu, dia memejamkan mata lagi dan mengusap tasbihnya. Di atas meja ada kontrak yang terdiri dari 3 lembar kertas. Luo Feng mengambil dan memeriksanya dengan saksama. Tidak seperti kontrak biasa, ini adalah kontrak perekrutan resmi Dojo of Limits. Misalnya, ketika seorang petarung biasa bergabung dengan Dojo of Limits, mereka tidak menerima gaji, sama seperti Luo Feng di masa lalu. Meskipun mereka tidak memiliki gaji, Dojo of Limits tidak meminta banyak dari mereka. Namun, kontrak ini berbeda. Ada wewenang dan uang, tetapi ada juga tanggung jawab. 5 miliar dolar Cina setahun. Luo Feng sedikit mengernyit. Harga ini tidak tinggi, sebenarnya, cukup rendah. Seorang dewa perang tingkat pemula bisa menghasilkan uang sebanyak ini dalam setahun. Dan Luo Feng saat ini diperlakukan lebih baik daripada dewa perang tingkat lanjut. Tidak ada organisasi lain yang mengundangnya yang menawarkan harga lebih rendah dari 10 miliar dolar Cina. Menurut kontrak ini, hanya sejumlah kecil orang di Dojo of Limits yang memiliki gaji. Kontraknya, ada banyak informasi tentang gaji. Bahkan posisi tertinggi, investigator, hanya menerima 10 miliar setahun. Dojo of Limits tidak membayar sebanyak itu. Namun, orang biasanya tidak bergabung dengan Dojo of Limits demi uang. Mata Luo Feng berbinar ketika dia membalik ke halaman ketiga. Jika penguat kemampuan tempurmu mencapai 12 pada tanggal 1 Agustus tahun 2057,
kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu set seragam tempur seri Ki, satu set senjata lengkap, buku petunjuk lengkap apapun, dan satu porsi darah naga senilai 80 miliar. Jika penguat kemampuan tempurmu mencapai 12 dalam rentang tanggal 1 Agustus tahun 2057 sampai -1 Januari tahun 2058, kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu set seragam tempur seri Ki, satu set senjata lengkap, dan satu tetes krisoprase senilai 30 miliar. Jika penguat kemampuan tempurmu mencapai 16 pada tanggal 1 Januari tahun 2060, kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu set seragam tempur peringkat SS, satu set senjata lengkap, 3 buku petunjuk lengkap apapun, dan satu set senjata lengkap apapun, manual, satu porsi darah naga senilai 80 miliar, dan satu set Dewa Hitam dari reruntuhan arkeologi, jika kau. Harga ini tidak tinggi, bahkan cukup rendah. Seorang dewa perang tingkat pemula bisa menghasilkan uang sebanyak ini dalam setahun. Dan Luo Feng saat ini diperlakukan lebih baik daripada dewa perang tingkat lanjut. Tidak ada organisasi lain yang mengundangnya yang menawarkan harga lebih rendah dari 10 miliar dolar Cina. Menurut kontrak ini, hanya sejumlah kecil orang di Dojo of Limits yang memiliki gaji. Dalam kontrak tersebut, ada banyak informasi tentang gaji. Bahkan posisi tertinggi, investigator, hanya menerima 10 miliar setahun. Dojo of Limits tidak membayar sebanyak itu. Namun, orang biasanya tidak bergabung dengan Dojo of Limits demi uang. Mata Luo Feng berbinar ketika dia membalik ke halaman ketiga. Jika penguat kemampuan tempurmu mencapai 12 pada tanggal 1 Agustus tahun 2057, kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu set seragam tempur seri Ki, satu set senjata lengkap, buku petunjuk lengkap apapun, dan satu porsi darah naga senilai 80 miliar. Jika penguat kemampuan tempurmu mencapai 12 dalam rentang tanggal 1 Agustus tahun 2057 sampai -1 Januari tahun 2058, kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu set seragam tempur seri Ki, satu set senjata lengkap, dan satu tetes krisoprase senilai 30 miliar. Jika penguat kemampuan tempurmu mencapai 16 pada tanggal 1 Januari tahun 2060, kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu set seragam tempur peringkat SS, satu set senjata lengkap, 3 buku petunjuk lengkap apapun, dan satu set senjata lengkap apapun, manual, satu porsi darah naga senilai 80 miliar, dan satu set Dewa Hitam dari reruntuhan arkeologi, jika kau. Harga ini tidak tinggi, bahkan cukup rendah. Seorang dewa perang tingkat pemula bisa menghasilkan uang sebanyak ini dalam setahun. Dan Luo Feng saat ini diperlakukan lebih baik daripada dewa perang tingkat lanjut. Tidak ada organisasi lain yang mengundangnya yang menawarkan harga lebih rendah dari 10 miliar dolar Cina. Menurut kontrak ini, hanya sejumlah kecil orang di Dojo of Limits yang memiliki gaji. Dalam kontrak tersebut, ada banyak informasi tentang gaji, bahkan posisi tertinggi, investigator, hanya menerima 10 miliar setahun. Dojo of Limits tidak membayar sebanyak itu. Namun, orang biasanya tidak bergabung dengan Dojo of Limits demi uang. Mata Luo Feng berbinar ketika dia membalik ke halaman ketiga. Jika penguat kemampuan tempurmu mencapai 12 pada tanggal 1 Agustus tahun 2057, kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu set seragam tempur seri Ki, satu set senjata lengkap, buku petunjuk lengkap apapun, dan satu porsi darah naga senilai 80 miliar. Jika penguat kemampuan tempurmu mencapai 12 dalam rentang tanggal 1 Agustus tahun 2057 sampai -1 Januari tahun 2058, kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu set seragam tempur seri Ki, satu set senjata lengkap, dan satu tetes krisoprase senilai 30 miliar. Jika penguat kemampuan tempurmu mencapai 16 pada tanggal 1 Januari tahun 2060, kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu set seragam tempur peringkat SS, satu set senjata lengkap, 3 buku petunjuk lengkap apapun, dan satu set senjata lengkap apapun, manual, satu porsi darah naga senilai 80 miliar, dan satu set Dewa Hitam dari reruntuhan arkeologi. Jika kau koleksi senjata lengkap, 3 buku petunjuk lengkap, satu porsi darah naga senilai 80 miliar, dan satu set Dewa Hitam dari reruntuhan arkeologi. Jika kau koleksi senjata lengkap, 3 buku petunjuk lengkap, satu porsi darah naga senilai 80 miliar, dan satu set Dewa Hitam dari reruntuhan arkeologi. Jika kau. Total ada 5 hadiah. Setiap hadiah cukup menarik.
Namun, persyaratan untuk mendapatkannya juga sangat tinggi. Penguat kemampuan tempur 12. Luo Feng mendesah, seseorang dengan penguat kemampuan tempur 12 dapat dengan mudah bertahan di posisi 20 teratas. Setelah membaca berkas pemberitahuan siswa dan berbicara dengan siswa yang lebih tua seperti Xi Jiang dan Zhao Ruo, Luo Feng mengerti betapa sulitnya meningkatkan penguat kemampuan tempur. 1-2 adalah pemula, 4-8 adalah tingkat lanjut, dan 8-16 adalah tingkat atas. Dapat dikatakan bahwa ada saat-saat di mana tidak ada siswa di KAM yang memiliki penguat kemampuan tempur yang melampaui 16. Dengan kata lain, penguat pertempuran 14 hingga 15 sudah cukup untuk masuk ke posisi 5 teratas. Capai 13 dan Anda biasanya dapat masuk ke posisi 10 teratas. Capai 12 dan Anda biasanya dapat masuk ke posisi 20 teratas. Ini adalah standar perkiraan. Hadiahnya mencengangkan, tetapi persyaratannya ketat. Baris ketiga ini menawarkan begitu banyak hadiah jika aku dapat mencapai penguat kemampuan tempur 16 sebelum tanggal 1 Januari tahun 2060. Jika kau menerjemahkannya ke dalam bentuk uang, harganya akan sangat tinggi. Bahkan makhluk yang melampaui level Dewa Perang akan enggan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk hal-hal itu. Namun, ia mengharapkanku untuk mencapai penguat kemampuan tempur 16 hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Luo Feng merasa tertekan. Sulit untuk mengatakan apakah ada siswa di kamp pelatihan yang memiliki penguat kemampuan tempur 16 saat ini. Namun, masih ada siswa yang lulus dengan penguat kemampuan tempur 16 dalam sejarah kamp pelatihan. Hadiah yang paling mendekatiku saat ini adalah yang mengharuskanku mencapai penguat kemampuan tempur 12. Semakin cepat ia mencapai level itu, semakin banyak hadiah yang akan ia terima. Jika ia dapat mencapainya sebelum tanggal 1 Agustus ia juga akan menerima sejumlah hadiah yang mengejutkan. Jika dia mencapainya pada akhir tahun, hadiahnya akan sedikit lebih rendah. Jika dia mencapainya tahun depan atau bahkan tahun setelahnya, tidak akan ada hadiah sama sekali. Sudah selesai membaca, suara serak itu terdengar. Di seberang meja teh, penyidik Wang menatap Luo Feng. Sudah selesai, Luo Feng mengangguk. Ada masalah, kata penyidik Wang tanpa emosi. Luo Feng berkata dengan hormat, Tuan penyidik. Saya punya pertanyaan. Bisakah saya mengganti salah satu hadiah menjadi ramuan kehidupan senilai 30 miliar jika harganya sama? Kakaknya Luo Hua membutuhkan ramuan kehidupan untuk menumbuhkan kakinya lagi, dan dia tidak tahu kapan lelang berikutnya akan diadakan. Dia mungkin juga mencoba mendapatkannya dari Dojo of Limits. Tidak ada perubahan. Penyidik Wang menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada perubahan pada bagian manapun dari kontrak ini. Tidak ada perubahan pada bagian manapun dari kontrak ini. Luo Feng terkejut. Mereka seharusnya tidak bersikap sekeras ini saat mendiskusikan sebuah kontrak, terutama saat Dojo of Limits yang mengundangnya. Karena seorang investigator menunjukkan dirinya, dojo tersebut jelas-jelas berusaha menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin dia bergabung. Murid Luo Feng, kontrak ini dibuat secara pribadi oleh ketua sendiri. Jadi, selain ketua, tidak ada yang berhak mengubahnya, kata investigator Wang. Ketua, Hong, Luo Feng membeku. Generasi Luo Feng tumbuh dengan mendengarkan legenda Hong, petarung nomor 1, orang terkaya, orang yang berdiri di puncak dunia. Hong sebenarnya adalah orang yang membuat kontrak ini, tidak heran investigator ini tidak berhak mengubahnya. Kau benar-benar menginginkan ramuan kehidupan. Investigator Wang memeriksa pemuda di depannya. Ya, Luo Feng mengangguk. Ini tidak sulit. Menurut jadwal, seharusnya ada lelang ramuan kehidupan pada paruh kedua tahun ini. Pada saat itu, Anda bisa menghadiri lelang tersebut, kata penyidik Wang sambil mengusap tasbihnya. Suaranya serak dan ia berbicara sangat lambat. Berbicara dengannya membuat seseorang tanpa sadar jatuh ke dalam suasana meditatifnya. Paruh kedua tahun ini, Luo Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Penyidik Wang berkata tanpa ekspresi, ramuan kehidupan ini bukanlah hal yang langka sejak awal. Jika bukan karena tentara Amerika yang mencoba menipu orang dan organisasi lain, tidak akan ada alasan untuk mengadakan lelang. Di hadapan Luo Feng, penyidik Wang bahkan tidak berusaha merahasiakannya. Bukan sesuatu yang langka. Luo Feng tercengang, bukankah bahan utama untuk ini adalah jiwa eksistensi yang melampaui level pemimpin gerombolan, naga bumi, level kaisar dan kemudian. Dari siapa Anda mendengar ini? Tanya penyidik Wang dengan tenang.
Internet, Luo Feng membeku. Penyelidik uang mengambil cangkir teh di depannya dan menyeruputnya dengan ringan sebelum berkata, bagaimana mereka bisa mengungkapkan rahasia yang digunakan untuk membuat ramuan kehidupan. Tentara Amerika hanya menggunakan internet untuk membantu menaikkan harga ramuan kehidupan dan membuat semua orang berpikir bahwa benda ini sangat langka. Mereka sengaja membuat rumor ini agar tampak lebih berharga. Rumor, Luo Feng mengerutkan kening. Ingat, penyelidik uang menatap Luo Feng, hampir semua harta karun di internet yang diketahui oleh para petarung biasa dapat diproduksi, semuanya memiliki harga yang ditetapkan. Bahkan jika Anda sengaja melelangnya, harganya tidak akan mencapai harga tinggi. Dapat diproduksi. Penyelidik uang mengangguk pelan, dapat diproduksi, yang berarti harta karun ini dapat diproduksi jika cukup banyak uang yang diinvestasikan. Misalnya, ramuan kehidupan sebenarnya adalah ramuan. Setelah memasukkan banyak energi dan material, ramuan itu dapat dibuat dari peralatan medis yang diambil tentara Amerika dari reruntuhan arkeologi. Luo Feng membeku. Jadi peralatan medis dari masa lalu dapat menghasilkan jenis obat ini. Selama mereka berinvestasi banyak, mereka akan dapat membuat bagian lainnya. Jadi, katakan padaku, apakah ramuan ini dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi? Penyelidik uang tertawa pelan, misalnya, darah naga senilai 80 miliar, apakah kau benar-benar percaya bahwa itu adalah darah dari jantung, naga, tingkat kaisar? Petik 2. Saat ini, di seluruh bumi, kurang dari 10 monster naga tingkat kaisar ada. Namun, Dojo of Limits kami masih menjualnya. Selama kau punya uang, Dojo of Limits kami bisa menjualnya padamu, kata investigator Wang, bahkan jika kau ingin membeli 10 porsi, kami bisa menjualnya padamu. Katakan padaku, jika jumlah naga di seluruh dunia kurang dari 10, dari mana darah naga ini berasal? Ya, bahkan jika kau membunuh semua naga, kau tidak akan punya 10 porsi darah naga. Namun, Dojo of Limits masih bisa menjualnya. Darah naga ini, sebenarnya masih darah naga. Darah naga yang disediakan dojo kami bahkan bisa sedikit lebih efektif daripada darah naga dari darah jantung naga tingkat kaisar. Kata investigator Wang, namun, hanya kepala yang bisa membuat darah naga ini. Ini bukan rahasia besar. Luo Feng mengangguk mengerti. Benda-benda dengan label harga yang jelas, meskipun berharga, bisa diproduksi. Selama kau menginvestasikan uang dan sumber daya, benda-benda itu bisa diproduksi. Harta karun sejati, seperti harta karun unik yang tidak akan pernah bisa diciptakan lagi, adalah barang yang benar-benar mahal. Kata penyidik Wang, namun, Anda tidak akan menemukan informasi tentang harta karun semacam itu di internet. Barang-barang seperti itu bahkan tidak dijual secara umum dan tidak akan muncul dalam pelelangan. Misalnya, ada sekitar selusin barang di dunia ini yang dapat memperkuat tubuh Anda. Tetapi satu-satunya yang diberi label harga adalah darah naga. Dan meskipun beberapa harta karun peningkat tubuh lainnya tidak dapat diproduksi, mereka mungkin tidak seefektif darah naga. Dan beberapa di antaranya bahkan lebih efektif daripada darah naga. Darah naga memungkinkan kekuatan seseorang berlipat ganda beberapa kali lipat. Beberapa harta karun dapat melipat gandakan kekuatan Anda hingga 3 atau 4 kali lipat, sementara beberapa dapat melipat gandakannya hingga 10 kali lipat. Namun, harta karun seperti itu telah habis terpakai sekitar 20 tahun yang lalu, tidak ada lagi yang tersisa di bumi ini. Luo Feng tertegun ketika mendengarkannya. Jadi harta karun ini dibagi ke dalam kategori, dapat diproduksi, dan tidak dapat diproduksi. Harta karun yang benar-benar berharga dan unik tidak akan pernah muncul dalam pelelangan umum. Keberadaan seperti Hong dan Dewa Petir memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat mereka belanjakan. Baik dengan tangan mereka atau dengan uang tunai, mereka akan dapat memperoleh harta karun itu segera. Siapa yang akan menjualnya di depan umum? Tidak heran hadiah di Dojo of Limits begitu bagus. Darah naga itu dari Dojo of Limits kami. Buku petunjuk, kelihatannya sangat mahal, tetapi dojo sendiri juga menjualnya. Mengenai seragam tempur, dojo hanya perlu membayar biayanya. Meskipun Luo Feng mengerti segalanya, hadiahnya masih cukup tinggi. Darah naga jelas tidak dibuat begitu saja, Anda perlu berinvestasi di dalamnya. Seragam tempur, juga membutuhkan bahan. Biaya untuk memproduksinya saja sangat tinggi. Kontrak ini tidak dapat diubah. Apakah Anda bersedia menandatanganinya?
Penyidik Wang tersenyum tipis. Ya, Luo Feng mengangguk dan segera menandatangani kontrak. Tanda tangani lagi di sini, penyidik Wang menyerahkan kontrak lain yang identik, simpan satu untuk dirimu sendiri. Dojo akan menyimpan yang satunya. Asteris 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 asteris. Setelah menandatangani kontrak, Luo Feng resmi menjadi anggota inti Dojo of Limits. Untuk saat ini, ia akan menerima 5 miliar setahun. Sampai sekarang, tujuan utamanya adalah untuk mencoba dan mencapai penguat kemampuan bertarung 12 sebelum tanggal 1 Agustus. Jika aku berhasil, aku akan menerima sebagian darah naga. Darah naga dapat langsung melipat gandakan kekuatan seseorang. Kecepatan latihanmu juga akan meningkat. Yang paling dibutuhkan Luo Feng saat ini adalah tingkat kebugaran tubuh yang lebih tinggi. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat pula kekuatan spiritualnya. Menjadi pembaca roh tingkat dewa perang tingkat lanjut adalah tujuan sejati Luo Feng. Dan darah naga dapat mempercepat proses ini berkali-kali lipat. Tanggal 30 April malam, lantai pertama kafetaria kamp pelatihan. Siswa dari semua warna kulit dibagi menjadi beberapa kelompok dan duduk bersama saat mereka makan malam. Luo Feng, sepertinya suasana hatimu sedang bagus, Zhao Ruo tersenyum. Tidak buruk, Luo Feng menyeringai. Salah satu alasannya adalah karena kontrak itu, dan alasan lainnya adalah karena dia mengetahui bahwa ramuan kehidupan adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Jika demikian, maka dia tidak perlu khawatir tidak dapat membelinya dengan uang. Semuanya. Tiba-tiba, suara berat bergema di sekitar kafetaria. Semua murid menoleh dan melihat seorang guru dewa perang Tiongkok berteriak dengan wajah penuh kegembiraan, "Ini berita baik untuk kalian semua. Sebelum petualangan hidup dan mati, tahun ini dimulai, yang jatuh pada tanggal 1 Agustus kepala Dojo of Limits kita, petarung terkuat di dunia, Hong, akan datang sendiri ke kamp pelatihan." Apa? Ya ampun, itu Hong? Hong. Seluruh kafetaria menjadi gempar. Murid-murid dari berbagai tempat di seluruh dunia mulai berteriak kegirangan, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hong, sampai sekarang, Hong seperti dewa di dunia ini. Tidak peduli negara mana, daerah mana, petarung mana, dan bahkan orang biasa, mereka semua tahu satu nama ini Hong. Semua orang tahu petarung terkuat di dunia adalah Hong. Hong, Tuan. Beberapa orang kulit hitam bahkan mulai menari kegirangan. Semua murid berdiri dan mulai berdiskusi. Astaga, bahkan di kamp pelatihan elit, bertemu dengan Hong sangatlah sulit. Biasanya, Hong mengunjungi kamp pelatihan sekali setiap beberapa tahun. Siapa yang tahu bahwa Hong akan datang musim panas ini? Luo Feng? Ini Hong. Zhao Ruo menarik Luo Feng dan melompat kegirangan. Aku belum pernah melihat Hong dalam 3 tahun aku berada di sini. Ya, Luo Feng juga bersemangat dalam hati. Dia harus secara pribadi melihat orang nomor 1 di bumi ini. Tanggal 1 Agustus sebelum petualangan hidup dan mati. Luo Feng bersemangat, "Oke, aku akan bekerja keras dan meningkatkan penguat kemampuan bertarungku menjadi 12. Aku masih punya waktu 3 bulan. Hari ini, tanggal 31 April. Memang masih ada 3 bulan lagi hingga tanggal 1 Agustus. Jika Luo Feng ingin menerima sebagian darah naga, dia tidak akan punya waktu untuk bersantai bahkan sesaat pun dalam 3 bulan ke depan. Luo Feng menduduki peringkat 68 pada peringkat bulan April, yang berarti ia hanya dapat berburu monster di alam liar pada hari genap dan tinggal di kamp pada hari ganjil di bulan Mei. Tanggal 1 Mei sekitar pukul 4 sore. Pintu lift terbuka dengan bunyi, ding, di lantai pertama 9 lantai besar. Ya, Luo Feng. Teknik pedangmu punya banyak harapan. Kau baru saja memasuki tahap kedua, jadi yang perlu kau lakukan sekarang adalah menstabilkannya di sana hingga hampir sempurna. Jiang Fang berjalan keluar dari pintu lift bersama Luo Feng, Janet, Del. Luo Feng mengangguk seolah-olah ia telah menyiapkan rencananya sendiri, dimengerti, guru. Teruslah berusaha. Jiang Fang tersenyum sambil menyemangati. Setelah berjalan keluar dari gerbang 9 lantai besar, Jiang Fang langsung menuju tempat tinggalnya. Luo Feng, Janet, dan pemuda Tiongkok lainnya juga bersiap menuju gedung masing-masing. Janet, teriakan berulang kali itu membuat ketiganya berhenti dan menoleh. Yang mereka lihat adalah pemuda pirang candes yang memiliki kesan seorang pria sejati.
Dia dengan cepat keluar dari lobi lantai pertama dan tersenyum saat melihat Janet. Janet, apakah kamu punya waktu malam ini? Kalau begitu, kita bisa makan malam bersama. Luo Feng mendengar dan berkata pada dirinya sendiri, jadi dia hanya mencoba untuk mendapatkan gadis-gadis. Hanya ada sedikit siswi di kamp pelatihan elit, jadi banyak orang mengejar mereka. Oh, maaf, aku akan makan malam dengan Luo Feng malam ini. Janet tersenyum manis dan memeluk lengan kiri Luo Feng. Ekspresi Candace membeku. Luo Feng juga membeku. Senior, Luo Feng melihat Janet. Janet memang sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Kulitnya sangat putih, seperti bidadari. Selama kelas, Janet telah mengisyaratkan niatnya beberapa kali dan bahkan mengajaknya berkencan. Meskipun dia tidak pernah menerima undangannya, senior ini tidak mundur sama sekali. Gadis-gadis barat memang pemberani, tapi dia sudah memiliki Susin. Janet, Candace sedikit marah. Maaf Candace, Janet tersenyum sambil memeluk erat lengan Luo Feng dan berjalan pergi. Wajah Candace sangat mengerikan saat dia melihat Luo Feng dan Janet menghilang di sudut jalan di depan. Pada saat ini, seorang anak laki-laki lain berjalan keluar dari lobi lantai pertama. Dia memang William. Candace, aku sudah memberitahumu tetapi kamu tidak mau percaya. Banyak siswa di kamp pelatihan sudah tahu bahwa Janet tertarik pada Luo Feng, dia bahkan mengajaknya berkencan dengannya. Jauh lebih mudah bagi seorang gadis untuk mengejar seorang pria. Mereka mungkin sudah tidur di ranjang yang sama. Mengapa kamu masih mengejar Janet? Kata William dengan nada tidak puas. Bajingan, Candace mengepalkan tangannya dan wajahnya berubah hijau. Hampir tidak ada murid perempuan di kamp pelatihan sejak awal, dan gadis-gadis cantik bahkan lebih langka. Siapa yang tahu berapa banyak murid laki-laki yang telah melirik Janet sejak dia memasuki kamp pelatihan. Candace juga salah satu dari mereka. Pertama, dia menyukai penampilannya. Kedua, jika dia memiliki istri dewa perang, maka lebih banyak orang dalam keluarga Paulinus akan mendukungnya. Luo Feng ini pasti memiliki guru yang sama dengan Janet. Karena mereka bersama sepanjang hari, tidak ada yang bisa membantu bahwa mereka akan berakhir bersama. William menggelengkan kepalanya sambil mengangkat bahu, dan guru Jiang Fang biasanya hanya menerima orang Tionghoa. Atau murid perempuan. Pria dari Uni Eropa tidak memiliki kesempatan untuk menjadi muridnya. Petik 2. Aku tidak percaya bahwa aku tidak akan bisa mendapatkannya. Candace menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas di matanya. Marah. Jika seorang murid biasa berani bertarung dengan Candace, maka dia tentu memiliki triknya sendiri untuk digunakan. Dan dia telah berada di kamp pelatihan selama 3 tahun dan memasuki tahun keempat. Sebagai murid lama yang telah berada di sini selama 4 tahun, ia dianggap cukup istimewa karena mampu mencapai peringkat sekitar 40. Ia cukup yakin bahwa ia dapat masuk ke dalam 20 besar selama tahun kelimanya. Candace benar-benar tidak peduli dengan murid pada umumnya. Luo Feng, berebut wanitaku. Candace menjadi hijau karena marah. Tahan. Dojo of Limits sengaja menyebarkan informasi tentang bergabungnya Luo Feng dengan mereka. Berita ini telah menyebar ke setiap negara dan organisasi besar. Candace yakin bahwa Luo Feng pada akhirnya pasti akan menjadi salah satu petinggi Dojo of Limits. Bahkan keluarga Paulinus harus berhati-hati saat berhadapan dengan sosok seperti itu. Jadi, Candace tidak berani menggunakan taktiknya. Candace hanya bisa menahan amarahnya sendiri. Bertahan adalah kemampuan yang harus dipelajari oleh penerus keluarga besar. Ini hanya persaingan yang adil. Janet pasti akan menjadi milikku, gumam Candace. Tepat saat Luo Feng dan Janet berjalan di tikungan, mereka berpisah. Senior, aku sudah punya pacar. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk mengakui bahwa, dari segi penampilan, Janet lebih cantik daripada Susin. Dari segi kekuatan dan bakat, Janet adalah seorang jenius di antara para jenius. Memangnya kenapa kalau kamu punya pacar? Bahkan jika kamu sudah menikah, aku akan tetap mencoba merebutmu. Luo Feng, seniormu tidak akan menyerah. Janet tersenyum ke arah Luo Feng dan menuju ke tempat tinggalnya. Luo Feng memukul kepalanya. Astaga, bagaimana dia bisa bertemu dengan senior seperti itu? Aku akan berhenti memikirkan ini. Ya, masih ada sekitar 2 jam lagi sampai makan malam, jadi aku akan kembali dan berlatih teknik pedangku. Teknik pedangku sudah terasa seperti sambaran petir. Menurut apa yang dikatakan guru,
aku harus mencoba menyempurnakan keadaan pedangku saat ini. Luo Feng segera bergegas kembali ke pagoda Jiangnan dan mempelajari teknik pedangnya di ruang pelatihan bawah tanahnya. Bagi Luo Feng, kamp pelatihan elit itu seperti tempat suci untuk meningkatkan kekuatanmu. Jalan pintas terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu ada di sini. Setiap kali kamu bingung tentang suatu konsep, kamu dapat meminta guru untuk menjelaskannya. Bahkan ada ruang gravitasi dan ruang pelatihan tiruan yang dirancang untuk meningkatkan teknik pedangmu, yang mengarah pada peningkatan keterampilan seseorang dengan cepat. Mempelajari teknik pedangnya, memoles tekniknya, mempelajari cara mengendalikan kekuatannya dengan lebih baik, berlatih pedang petir 9 tahap. Setiap hari, dia akan secara pribadi memburu monster di alam liar. Setiap hari Luo Feng sangat membantunya. Dan Luo Feng selalu punya tujuan dalam benaknya, mencapai penguat kemampuan bertarung 12 pada tanggal 1 Agustus. Meskipun tujuan ini sangat sulit dicapai. Dari hadiah yang diberikan dalam kontrak, orang bisa mengerti betapa sulitnya mencapai penguat kemampuan bertarung 12 dalam 3 bulan. Tetapi tidak peduli seberapa sulitnya, dia harus melakukannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Luo Feng adalah memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan meningkatkan kemampuan setiap hari. Waktu terus berjalan. Dengan seluruh tubuh dan pikirannya terbenam dalam dunia pertarungan, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sekarang sudah bulan Juli. Pada bulan Juli, cuaca sangat panas, tetapi malam hari terasa dingin. Di pagoda Jiangnan, ruang belajar Luo Feng. Sebatang dupa dinyalakan, aroma yang terpancar di sekitar ruangan yang sunyi itu menenangkan. Luo Feng sendiri mengenakan jubah sutra longgar saat dia duduk bersila, Wu Xin Xiang Tian. Dia saat ini menyerap energi untuk energi genetik guna memperkuat tubuhnya. Sel-sel Luo Feng yang tak terhitung jumlahnya bekerja dengan cepat seperti sebuah pabrik. Setelah energi melewati sel-sel, energi tersebut berubah menjadi energi genetik. Gen-gen dalam sel manusia berubah sedikit demi sedikit saat menyerap energi genetik. Perubahan ini sangat kecil, tetapi menumpuk seiring waktu. Setelah beberapa saat, tubuh berubah dari rapuh dan lemah menjadi lebih kuat dari baja, kulitnya bahkan bisa lebih kencang dari berlian. Ini adalah bagian tubuh manusia yang menakjubkan. Setelah beberapa saat, Luo Feng membuka matanya. Sekarang sudah bulan Juli hanya dalam sekejap mata, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Petualangan hidup dan mati dimulai pada bulan Agustus. Kamp pelatihan elit mengizinkan para siswa pulang pada bulan Januari dan Februari. Selama 10 bulan lainnya, 9 di antaranya sangat aman, baik di kamp pelatihan maupun di kota tanda pagar 1001 yang diawasi ketat di alam liar. Dalam 9 bulan ini, kematian jarang terjadi. Satu-satunya bulan yang berbahaya adalah Agustus. Agustus adalah bulan petualangan hidup dan mati. Pada saat itu, semua siswa harus meninggalkan kamp pelatihan, menaiki pesawat menuju lokasi berbahaya, dan berpetualang di sana selama sebulan. Jika para siswa elit ini tidak melatih diri mereka di perbatasan hidup dan mati, mereka tidak akan menjadi hebat di masa depan. Jadi kamp pelatihan secara khusus mengambil bulan Agustus untuk membiarkan semua siswa ini berlatih di perbatasan hidup dan mati. Namun, para siswa ini cukup kuat, jadi akan sulit untuk membunuh mereka. Meski begitu, masih ada sekitar 10% kemungkinan kematian bagi para siswa di kamp pelatihan. Agustus adalah petualangan hidup dan mati, dan sekarang sudah tanggal 1 Juli. Aku masih punya waktu sebulan. Namun, penguat kemampuan bertarungku hanya 8,96, masih jauh dari 12. Luo Feng mengerutkan kening. Sebenarnya, peningkatan Luo Feng selama 2 bulan ini sangat mencengangkan. Teknik pedangnya, petir, sudah terbentuk sepenuhnya. Senjatanya berada di tahap kedua, ahli, dan hampir sempurna, bahkan guru Jiang Fang memujinya berulang kali. Tekniknya telah sepenuhnya stabil di level yang sempurna. Satu-satunya hal yang belum mengalami kemajuan adalah tahap keempat, pedang petir 9 tahap miliknya. Meskipun Luo Feng mampu mengendalikan kekuatannya dengan lebih hati-hati, dia masih belum bisa mencapai tahap keempat. Selama bulan Mei, level menara ujian Luo Feng mencapai 3,0. Sedangkan untuk ujian kelas A di lantai 3, Luo Feng bahkan tidak bisa bertahan 10 detik. Hanya sampai teknik pedangnya terbentuk dan teknik sempurnanya stabil, dia mampu mencapai level menara uji coba 3.1 pada akhir Mei. Juni,
Juga di akhir bulan, level menara uji coba Luo Feng hanya mencapai 3.2. Jadi, penguat kemampuan bertarung Luo Feng adalah 8.96. Singkatnya, Luo Feng belum bisa lulus ujian kelas A lantai 3 dalam 2 bulan ini. Ketahuilah bahwa bahkan guru Dewa Perang, Yang Hui, hanya memiliki level menara uji coba 3.2. Mampu mencapai level ini sudah sangat luar biasa. Namun, keuntungan terbesar Luo Feng adalah level kekuatan tinjunya. Nine Stage Thunderblade mengklaim sebagai teknik terbaik di dunia untuk pengerahan kekuatan. Buku petunjuk lainnya, bahkan yang peringkat SS atau S. Bahkan jika kamu menyelesaikannya, kamu hanya akan mencapai pengali 3 atau 4. Dan pedang petir 9 tahap yang telah diselesaikan memberikan pengali 7. Saat ini, Luo Feng telah mencapai pengali 2,8, yang jauh lebih kuat daripada banyak siswa yang lebih tua. Meskipun Luo Feng tidak terlalu puas dengan dirinya sendiri, dia cukup terkenal di kamp pelatihan. Karena pada bulan Mei, Luo Feng berada di peringkat 56 pada peringkat naga hitam. Pada bulan Juni, dia melesat hingga ke peringkat 48, 50 teratas. Dan Candace hanya berada di peringkat 40 selama bulan Juni. Tentu saja, bagi Luo Feng, tingkat kebugaran tubuhnya adalah hal yang paling meningkat meskipun hanya ada sedikit kesempatan untuk menggunakan ruang gravitasi arkeologi di kamp pelatihan, manfaatnya sungguh menakjubkan. Dan setiap hari, ia memiliki waktu 2 jam untuk menggunakan ruang gravitasi tiruan. Meskipun ruang gravitasi tiruan hanya dapat mencapai gravitasi 3x, Anda dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Jadi, tingkat peningkatan Luo Feng di sini jelas lebih cepat daripada tingkat peningkatannya di kota Jiangnan. Pada akhir Maret, kekuatan tinju Luo Feng mencapai 11.500 kg. Pada akhir April, kekuatan tinju Luo Feng mencapai 13.600 kg. Dalam 1 bulan, kekuatan tinjunya meningkat sebesar 2.100 kg, ia jelas meningkat jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Pada akhir Mei, kekuatan tinju Luo Feng mencapai 16.500 kg. Dalam 1 bulan, kekuatan tinjunya meningkat sebesar 2.900 kg. Ini terutama karena ia memiliki waktu 1 jam ekstra untuk menggunakan ruang gravitasi arkeologi. Dengan 1 jam ini, ia dapat membaginya menjadi 20 menit sehari selama 3 hari. Efek dari 3 hari ini sebanding dengan 15 hari. Ini menunjukkan betapa membantu ruang gravitasi arkeologi. Tentu saja, peningkatan tingkat kebugaran tubuh Luo Feng juga berkontribusi pada kecepatan latihannya yang lebih cepat. Semakin kuat tubuhmu, semakin cepat kamu akan meningkat. Pada akhir Juni, yang kemarin, Luo Feng secara pribadi menguji kekuatan tinjunya, 19.600 kg. Dalam 1 bulan, naik 3.100 kg. Dibandingkan dengan Mei, peningkatan ini tidak terlalu besar. Perlu diingat bahwa minus 16.032.000 kg adalah kisaran panglima perang tingkat menengah. 32.064.000 kg adalah kisaran panglima perang tingkat lanjut. Setelah 64.000 kg, itu akan berada dalam kisaran dewa perang. Di bawah ledakan 2,8x, Luo Feng dapat mencapai sekitar 55.000 kg, tidak terlalu jauh dari dewa perang tingkat pemula. Saya menduduki peringkat tanda pagar 48 bulan lalu, yang berarti waktu yang saya miliki di ruang gravitasi arkeologi akan berlipat ganda. Luo Feng memahami dengan jelas bahwa 20 menit sehari selama 3 hari di ruang gravitasi arkeologi setara dengan 15 hari pelatihan reguler. Bulan ini, Luo Feng memiliki 4 jam, ia dapat membaginya menjadi 12 sesi berbeda selama 20 menit. Setelah pengujian dalam jangka waktu yang lama, ini adalah jadwal paling efisien yang dibuat oleh para siswa kamp pelatihan elit. Efisiensi 20 menit selama 3 hari di ruang gravitasi arkeologi praktis 2 kali lipat efisiensi 1 jam dalam sehari. Bulan lalu, berat badan saya meningkat 3.100 kg. Bulan ini, saya seharusnya dapat mencapai sekitar 4.000, jika terus seperti ini, tingkat kebugaran tubuh saya akan mencapai tingkat dewa perang pemula dalam 10 bulan. Dengan kekuatan spiritual saya akan berada di tingkat dewa perang tingkat lanjut. Dalam 10 bulan, dia akan menjadi tak terkalahkan dalam rentang level dewa perang. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa bola emas gelap itu memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Teruslah berharap agar bola emas gelap itu mampu bertahan hingga dia menjadi dewa perang tingkat lanjut.
Jika aku bisa mendapatkan sebagian darah naga, lalu aku bisa menjadi dewa perang tingkat lanjut hanya dalam 1 atau 2 bulan, Luo Feng benar-benar ingin mendapatkan sebagian darah naga. Efek darah naga akan berbeda berdasarkan kekuatan pengguna. Semakin kuat dirimu, semakin lemah efeknya. Namun, biasanya darah naga dapat melipat gandakan kekuatanmu. Dan darah naga akan meningkatkan kecepatan latihan seorang petarung. Darah naga. Dan sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menerima sebagian darah naga, yaitu mencapai penguat kemampuan bertarung sebesar 12 sebelum tanggal 1 Agustus. 12. Sekarang aku hanya 8,96, apa yang harus kulakukan? Akan sulit untuk membuat terobosan hanya dalam waktu sebulan melalui cara latihan konvensional, Luo Feng mengatupkan giginya, tidak ada cara lain, aku harus melakukannya. Bertarunglah dengan mempertaruhkan nyawamu. Cara terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu adalah bertarung dengan mempertaruhkan nyawamu. Jenis pertarungan ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, pertarungan melawan monster dan pertarungan melawan manusia. Tentu saja, akan lebih baik untuk bertarung melawan manusia cerdas yang ahli dalam tekniknya. Namun, tidak ada gunanya bertarung dengan seseorang dengan perbedaan keterampilan yang sangat besar. Entah kau mengalahkan mereka dalam 1 pukulan atau mereka mengalahkanmu dalam 1 pukulan, di mana aspek pertarungan sampai mati dari ini. Lawan terbaik adalah seseorang yang memiliki tingkat keterampilan yang sama. Tetapi petarung mana yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka? Untungnya, mereka memiliki ruang pertempuran. Di ruang virtual, mereka dapat bertarung sampai mati tanpa khawatir tentang apapun. Namun kau butuh uang untuk pertaruhan-taruhan di ruang pertempuran. Atau kau butuh poin. Itu hanya uang, aku mendapatkan 5 miliar dari William terakhir kali dan dojo akan memberiku 5 miliar tahun ini juga. Aku tidak percaya bahwa aku akan kehilangan 10 miliar dalam sebulan. Bahkan jika aku kehilangan 10 miliar, itu akan sepadan selama aku dapat mencapai penguat kemampuan pertempuran sebesar 12, batas waktu terakhir Luo Feng adalah dalam sebulan. Dan dia memutuskan untuk mempertaruhkan semua uangnya. Pada hari kedua, Luo Feng kembali ke pagoda Jiangnan sekitar pukul 8 malam setelah berburu monster di alam liar. Apa? Kau ingin mempertaruhkan pertandingan melawan begitu banyak orang? Si Jiang menatap Luo Feng dengan heran. Luo Feng mengangguk, ya, senior, aku tidak begitu mengerti kekuatan orang-orang di sini di kamp pelatihan. Aku ingin mempertaruhkan pertandingan dengan orang-orang yang berada di sekitar levelku, jadi aku harap kau dapat memberitahuku orang mana yang memiliki kekuatan yang sama denganku. Jika kekuatan lawan jauh di atasnya, maka tidak ada gunanya bertarung sampai mati. Dia juga akan memberikan uang gratis dengan cara itu. Kau benar-benar bekerja keras, si Jiang menggelengkan kepalanya. Pertandingan yang dipertaruhkan, taruhan terendah yang diterima sistem ruang virtual adalah 1 miliar dolar Cina. 1 miliar setiap pertandingan, ini adalah angka yang sangat besar, dan orang yang lebih lemah darimu mungkin tidak mau menerima tantangan itu, hanya mereka yang yakin bisa mengalahkanmu yang akan menerima pertandingan yang dipertaruhkan. Dengan begitu banyak pertarungan, kamu mungkin akan kehilangan banyak uang, si Jiang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Baiklah, beberapa orang di kamp pelatihan lebih baik dalam berburu monster meskipun kekuatan mereka tidak setinggi itu. Dan beberapa orang kuat tetapi tidak terlalu peduli dengan peringkatnya, peringkat naga hitam adalah peringkat skor. Meskipun itu mencerminkan kekuatan setiap siswa sampai batas tertentu, itu tidak dapat sepenuhnya mewakili seluruh siswa. Si Jiang, sebagai siswa lama dan salah satu orang terkuat di kamp pelatihan, memang memahami kekuatan beberapa orang. Aku akan memberimu daftar. Di daftar itu akan ada orang-orang yang kekuatannya mendekatimu. Siapapun yang tampil lebih baik dalam pertempuran akan menang. Setelah si Jiang mengatakan itu, dia membuka peringkat di buku catatannya. Saat dia melihat peringkat tersebut, dia dengan cepat mengetuk keyboard dan mengetik sebuah daftar. Totalnya 32 nama. Si Jiang yakin bahwa orang-orang ini tidak jauh lebih kuat atau lebih lemah daripada Luo Feng. Terima kasih, senior. Luo Feng melihat daftar tersebut, orang-orang ini terutama berada di peringkat 60-30. Ada beberapa pengecualian, satu orang berada di peringkat 91 sementara yang lain berada di peringkat 21. Sekitar pukul 9 malam di hari yang sama. Pagoda Kyoto. Luo Feng, apa yang membawamu ke sini? Silakan duduk. 3 orang di Pagoda Kyoto sedang mengobrol. Ketika mereka melihat Luo Feng datang,
mereka semua berdiri dan menyambutnya. Senior Wang, Luo Feng berkata dengan rendah hati, saya datang untuk bertanding melawan Anda. Wang Tao berada di peringkat 36 bulan lalu. Pertandingan, Wang Tao, yang menjadi sasaran tantangan, mengerutkan kening, kapan dia mengacau dengan orang terkenal ini di kamp pelatihan. Ekspresi kedua pemuda lainnya sedikit berubah. Pertandingan yang dipertaruhkan di kamp pelatihan biasanya merupakan tindakan provokasi. Senior Wang, saya hanya ingin pertandingan persahabatan untuk menguji keterampilan kita satu sama lain, tidak ada maksud lain. Kita tidak akan mempertaruhkan poin, hanya uang. Dan kami akan mempertaruhkan jumlah terendah, 1 miliar, lanjut Luo Feng. Wang Tao tersenyum setelah mendengar ini. Hal terpenting bagi para siswa adalah poin mereka, karena poin mereka menentukan peringkat mereka. Poin atau uang dapat menjadi taruhan dalam pertandingan yang dipertaruhkan. Terkadang, keduanya dipertaruhkan. Anda dapat mempertaruhkan, paling rendah, 2.000 poin. Mengenai uang, yang terendah adalah 1 miliar dolar Cina. Luo Feng tidak mempertaruhkan poin dan hanya jumlah uang serendah mungkin, jelas, ia hanya menginginkan pertandingan persahabatan tanpa niat jahat. Haha, baiklah, saya akan menerima tantangan ini. Ketika Anda kembali, ajukan tantangan dan kita akan memiliki pertandingan yang dipertaruhkan besok, kata Wang Tao dengan lugas. Hanya 1 miliar, dan Wang Tao memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Dia juga memberi Luo Feng kesan yang baik, mengapa dia tidak menerima tantangan ini. Pada tanggal 3 Juli Luo Feng dan Wang Tao bertarung sampai mati di hutan tropis di ruang virtual. Pada akhirnya, Luo Feng kalah. Setelah kalah di ronde pertama, Luo Feng terus menantang siswa lain. Luo Feng memicu gelombang pertempuran di kamp pelatihan, siswa jarang menantang orang lain seperti ini. Namun, Luo Feng tidak mempertaruhkan poin dan hanya mempertaruhkan uang sekecil mungkin. Lawan yang dipilihnya juga jarang lebih lemah darinya. Jadi sebagian besar siswa menerima tantangannya. Beberapa orang bahkan mendengar tentang apa yang sedang terjadi dan pergi untuk menantang Luo Feng. Pada setiap hari ganjil, Luo Feng menemukan lawan dan bertarung sampai mati. Anda dapat mengatakan bahwa Luo Feng bertarung dalam pertandingan terbanyak di bulan Juli. Dari tanggal 3 hingga 27, Luo Feng bertarung dalam 36 pertandingan yang dipertaruhkan, dia kalah 19 dan menang 17. Setiap pertandingan memiliki taruhan 1 miliar, karena para siswa jelas tidak ingin membuat taruhannya terlalu tinggi. Dengan kata lain, dia kehilangan 2 miliar. **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 
Candace Paulinus kembali ke tempat tinggalnya. Peringkat Luo Feng benar-benar naik lagi bulan ini, hingga ke tanda pagar 43. Bahkan tidak ada 1 jam tersisa hingga tengah malam, jadi peringkatnya mungkin tidak akan berubah lagi. William dan Candace berjalan berdampingan menuju tempat tinggal mereka. Candace berteriak dengan ekspresi buruk di wajahnya, "Jangan sebut Luo Feng di depanku." William menatap Candace. Gigi Candace terkatup, dia jelas marah. "Sudah lama aku bilang bahwa kamu harus menyerah pada Janet." William duduk di kursi, Janet hanya memperhatikan Luo Feng. Celah itu, Candace marah. Candace telah berusaha membuat Janet bahagia selama 3 bulan terakhir ini. Sayangnya, dia gagal lagi dan lagi. Jelas, Janet hanya melihat Luo Feng. Saat dia melihat peringkat naga hitam malam ini, dia mencoba lagi untuk mendekati Janet, tetapi ditolak hanya dengan 1 kalimat. "Tahan." Candace memotivasi dirinya sendiri saat dia mencoba menahan amarahnya. Logika mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa main-main dengan Luo Feng, dia hanya bisa menahannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Candace dan William sama-sama menoleh dengan wajah bingung. Bukankah kebanyakan orang seharusnya berada di peringkat naga hitam pada saat seperti ini? Siapa yang akan datang ke sini? Sebuah bayangan memasuki halaman. Wajah Candace sedikit berubah dan William membelalakkan matanya saat dia berkata dengan heran, bagaimana dia bisa ada di sini? Orang yang datang itu adalah Luo Feng. "Halo?" Candace. Luo Feng tersenyum. "Nama Candace ada di daftar si Jiang." "Luo Feng, untuk apa kamu di sini?" Meskipun Candace ingin memakan orang di depannya, dia masih memaksakan senyum dan memiliki sopan santun dasar. Luo Feng tersenyum, "Candace, aku ingin bertanding denganmu. Aku tidak punya niat lain, aku hanya ingin menguji kemampuan kita. Kita tidak akan mempertaruhkan poin, kita tidak akan punya poin besok."
Kita akan mempertaruhkan uang, jumlah terendah 1 miliar dolar Cina. Bagaimana? Pertandingan yang dipertaruhkan. Candace dan William membeku. Mereka telah lama mendengar tentang Luo Feng dan pertandingan yang dipertaruhkannya. Siapa yang akan tahu bahwa dia akan datang ke Candace hari ini? Si kulit kuning ini selalu mendekati Janet. Candace marah. Meskipun perutnya dipenuhi amarah setiap kali dia melihat gadis yang disukainya mendekati pria lain, dia hanya bisa menahannya. Dia menahan amarahnya selama 3 bulan, sesuatu yang pasti tidak bisa dilakukan orang biasa. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk main-main denganmu, tetapi kamu benar-benar berani menantangku hari ini, sialan. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Kesempatan untuk membalas dendam tanpa kekurangan. Dan Luo Feng adalah orang yang mengusulkan pertandingan ini. Jika dia tidak memukul Luo Feng dengan kejam sedikit, dia tidak akan pernah bisa melampiaskan amarahnya. Pertandingan yang dipertaruhkan, tentu. Namun, taruhannya terlalu kecil. Luo Feng, kau orang terkenal di kamp pelatihan kita, jadi bagaimana dengan 10 miliar dolar Cina? Candace menatap Luo Feng. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, bahkan untuknya. Namun, satu-satunya cara untuk membuat lawannya kehilangan sesuatu adalah dengan menaikkan taruhannya. 10 miliar, Luo Feng terkejut. Semua pertarungan sebelumnya memiliki taruhan masing-masing 1 miliar, bagaimana yang ini berubah menjadi 10 miliar. Pertandingan seperti ini akan sulit untuk dilakukan selama setahun di kamp pelatihan elit. Dan baik dari segi keterampilan maupun tingkat kebugaran tubuh, siswa veteran Candace Paulinus ini jauh di atasnya. Namun, penguat kemampuan bertarung Candace tidak jauh lebih besar. Bagaimana taruhan ini bisa tiba-tiba menjadi tidak terkendali? Apa? Takut? Candace menyeringai sambil menatap Luo Feng. Tidak takut, tetapi aku hanya ingin bertanding persahabatan denganmu, hanya untuk menguji keterampilan kita. Kenapa kita harus bertaruh begitu banyak uang? Kata Luo Feng. Candace mencibir dalam hati. Luo Feng hampir tidak akan kehilangan apapun jika mereka hanya mempertaruhkan 1 miliar. Kecuali dia membuat Luo Feng kehilangan sesuatu, bagaimana dia akan meredakan amarahnya? Haha, Luo Feng, kamu bahkan tidak berkedip ketika kamu mengambil 5 miliar milikku. Bagaimana mungkin kamu begitu takut ketika mempertaruhkan dengan Candace? William mengipasi api saat dia menatap Luo Feng, atau, kamu yakin bahwa kamu akan kehilangan uang untuk Candace? Jika demikian, lalu mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini untuk melawan Candace? Luo Feng mengerutkan kening. Candace dan William jelas memprovokasi dia. Mungkinkah kamu hanya mempertaruhkan 5 miliar dengan William karena kamu 100% yakin akan kemenanganmu? Satu-satunya alasan kamu mempertaruhkan adalah untuk menghasilkan banyak uang untuk dirimu sendiri. Dan sekarang karena kamu tidak yakin dengan kemenanganmu, kamu terlalu takut untuk mempertaruhkan. Candace menatap Luo Feng. Candace, kamu benar-benar ingin mempertaruhkan 10 miliar. Luo Feng mengerutkan kening. Tentu saja, kalau tidak, itu tidak akan menarik. Candace tersenyum. Baiklah, sesuai keinginanmu, jawab Luo Feng. Tentu saja dia memahami kekuatannya sendiri dengan baik. Di awal bulan, dia lebih banyak kalah daripada menang. Namun, dia mulai menang lebih banyak daripada kalah setelah beberapa waktu. Setelah setiap pertempuran sampai mati, dia meningkat. Luo Feng tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada di awal bulan. Luo Feng bahkan mampu mencapai level menara uji coba 3,4 pada tanggal 25. Peningkatannya memang hebat, meskipun aku tidak sepenuhnya yakin akan menang. Aku memiliki peluang 50%, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Tekanan yang dibawa oleh 10 miliar itu bisa membuatku bertarung lebih keras dalam pertarungan ini sampai mati, pikir Luo Feng dalam hati. Hanya tersisa 3 hari hingga tanggal 1 Agustus, pertarungan dengan taruhan besar juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan penguat kemampuan bertarungnya mendekati 12. Seperti yang kuinginkan, Candace sedikit kesulitan dengan bahasa Mandarinnya. Setelah itu, dia menatap Luo Feng dengan takjub. Maksudmu, kau menerima taruhan 10 miliar? Ya, pertandingan taruhan dengan 10 miliar yang dipertaruhkan, angguk Luo Feng. Aku akan kembali dan mendaftar melalui sistem. Bagus sekali. Candace tersenyum sambil mengangguk. Namun, matanya tampak memiliki sedikit api di dalamnya. Api balas dendam.